Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya, bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Nah, di sini ya, Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim yaitu Quraisy Shihab, kata Al-Quran itu berasal dari kata kerja yaitu qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Al-Quran yang berarti hukum bacaan huruf alif pada kata Quran, ya. Lanjut Quraisy Shihab, ya, Al-Quran itu mengandung kesempurnaan. Nah, dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Nah, kesempurnaan lain yang dimiliki oleh Al-Quran, ya, antara lain ya tidak hanya untuk orang tua, anak ataupun orang muda menghafalnya. Jadi Al-Quran ini adalah makna bacaannya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, itu adalah beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian dalam surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi di sini ya, pertama Al-Quran itu merupakan kalamullah. Artinya bukan ucapan nabi, bukan pula ucapan malaikat atau makhluk lainnya, tetapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kemudian Al-Quran itu merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan, ya, difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Nah, kemudian yang keempat ya, membacanya merupakan ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah ya. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Nah, kemudian nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan di dalam Al-Quran. Banyak yang kita temukan sebutan itu, diantaranya adalah Alkitab ya, kitab Allah yang dapat kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, yaitu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Al-Qur'an dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat ditemukan di dalam surah Al-Furqan ayat 1, yaitu tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Nah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu adalah surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian fungsi dari Al-Quran. Nah, fungsi dari Al-Quran itu yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Kemudian yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu seperti kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, kemudian ya di sini yang menjadi dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut adalah terdapat di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, ini adalah dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut ya dalam firman Allah surah An-Nisa. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Tugas untuk kalian yaitu menuliskan surah An-Nisa ayat 58 ya beserta artinya. Nah, itu nanti dihafal ya, kalian tulis baru kalian hafal dan setor ke WA ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.